Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua ya. Ya, Bu. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Iya. Ya, Bu. Oke, silakan dia. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan cek sampah di keliling Ananda semuanya. Tidak tahu, Bu. Sudah bersih, Bu. Oke, baiklah. Ibu akan pada hari ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Monera. Nah, Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda, apakah sudah pernah minum yogurt? Sudah, Bu. Tahu bagaimana proses pembuatan dari yogurt? Dikit, Bu. Fermentasi, Bu. Fermentasi dari bakteri. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang bakteri yang merupakan klasifikasi dari Kingdom Monera. Oke, baiklah, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kita dapat mengetahui pengertian dari Kingdom Monera. Kemudian yang kedua, mengetahui ciri-ciri umum dari Kingdom Monera. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian yang selanjutnya, kita mengetahui perbedaan ciri antara Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian yang terakhir, kita mengetahui struktur tubuh dari bakteri. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materinya berdasarkan poin-poin yang sudah Ibu buat. Setelah Ibu menjelaskan nanti, Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda semuanya, dan Ibu membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Setelah itu nanti akan dipilih kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan LKPD yang sudah Ananda kerjakan. Selanjutnya terakhir nanti Ibu juga akan memberikan sebuah kuis kecil yang akan menguji seberapa besar kemampuan yang Ananda dapatkan selama mempelajari materi pada hari ini. Oke, baiklah, Via, silakan nyalakan proyektornya. Baik, Bu. Oke, kita akan membahas materi tentang Kingdom Monera. Nah, Monera berasal dari kata moneres yang artinya tunggal. Nah, mengapa kita katakan dengan sel tunggal? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, Bia, silakan. Karena pada umumnya kingdom ini bersel tunggal. Ya, benar sekali ya. Mengapa Monera ini sering dikatakan dengan sel tunggal? Karena pada umumnya kingdom ini bersel tunggal. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri dari Kingdom Monera? Siapa yang tahu apa ciri-ciri dari Kingdom Monera ini? Ya, Bu. Ya, Bu, ya, silakan. Monera ini memiliki ukuran 1 mikrometer, Bu, dalam ukurannya, dan sebagai molekul kompleks, Bu. Ya, Monera sekitar 1 mikrometer dalam ukuran dan sebagai molekul hidup kompleks. Cindy, silakan perhatikan ke depan. Ya, Bu. Oke, ciri-ciri selanjutnya siapa yang tahu? Oke, Cindy, silakan. Sebagian besar Monera itu uniseluler, Bu. Ya, betul sekali. Sebagian besar dari Kingdom Monera ini dia merupakan makhluk hidup uniseluler. Nah,
Selanjutnya, organisme Kingdomonera ini adalah memiliki struktur sederhana seperti sel prokariotik. Kemudian, dia juga memiliki dinding sel yang terbuat dari polisakarida. Ciri-ciri selanjutnya yaitu membran plasma terdiri dari lemak dan juga protein. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya, banyak dari spesies bakteri ini mengandung cincin DNA yang sering kita sebut dengan plasmid. Nah, beberapa dari Kingdomonera ini dia juga memiliki rambut seperti pili untuk adesi atau ekor seperti flagella yang digunakan untuk alat beratnya. Yang terakhir yaitu reproduksi vegetatifnya itu melalui pembelahan biner. Sampai dari ciri-ciri ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sampai di sini Anda paham semuanya? Paham, Bu. Oke, baiklah kita lanjut. Nah, ada dua organisme utama dari Kingdomonera ini. Siapakah yang tahu? Ya, silakan dia. Ada Archaebacteria dan Eubacteria, Bu. Ya, benar sekali. Yang dua organisme utama dari Kingdomonera ini yaitu yang pertama ada Archaebacteria dan kemudian ada Eubacteria. Nah, selanjutnya bagaimanakah ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria? Apakah ada yang tahu? Bu, Oke, Vica, silakan Vica. ciri-cirinya itu ukurannya sangat kecil, Bu. Itu dari 0,2 sampai 10 mikrometer, Bu. Ya, benar. Ciri-ciri yang pertama itu dia merupakan organisme bersel tunggal yang bebas yang hidup di mana-mana. Selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh Vica tadi, ukurannya sangat kecil yaitu 0,2 sampai 10 makrometer. Selanjutnya, dia juga bersifat prokariotik dan membran selnya tersusun atas lemak yang berupa ikatan eter dan unit isopren. Selanjutnya, Archaebacteria ini juga memiliki dinding sel dan dia juga mempunyai banyak jenis RNA polimerase. Ciri-ciri selanjutnya, biasanya dia hidup di lingkungan ekstrem seperti daerah dengan kadar garam yang tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri Eubacteria. Siapa yang tahu ciri-ciri dari Eubacteria ini? Oke, MJ silakan. Uniseluler, Bu. Ya, benar. Eubacteria ini merupakan organisme yang bersifat uniseluler. Ini merupakan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh Kingdomonera. Selanjutnya, Eubacteria ini memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan yang terdiri dari gula dan protein. Dan ukuran tubuhnya sekitar 1-5 mikron. Kemudian dia juga ada yang memiliki flagella dan ada juga yang tidak memiliki flagel. Selanjutnya, apabila dia berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, dia akan membentuk yang namanya endospora. Selanjutnya, dia juga berkembang biak dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Kemudian ciri yang terakhir adalah ada yang memiliki klorofil dan ada yang tidak memiliki klorofil. Oke, itulah ciri-ciri dari Eubacteria. Adakah yang ingin bertanya tentang ciri-ciri Eubacteria? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, silakan Anda perhatikan tabel yang ada di depan. Ini merupakan karakteristik yang membedakan antara Archaebacteria dan Eubacteria.
Coba sekarang Mutia coba jelaskan yang terlihat di depan. Baik Bu. Nah, archaea bakteri itu Itu Jana, tolong diperhatikan ke depan. Lanjut Mutia. karakteristik dari archaea bakteri itu yang pertama yaitu peptidoglikan di dinding selnya itu tidak ada. Sedangkan lipid membrannya itu berupa hidrokarbon bercabang, RNA polimerasenya itu beberapa jenis. Lalu respon terhadap antibiotik, streptomycin dan chloramphenicol-nya itu pertumbuhannya tidak terhambat. Kedua itu intron atau gen yang tidak diterjemahkannya itu ada. Sedangkan pada Ectobacteria itu peptidoglikan di dinding selnya itu ada, lipid membrannya itu hidrokarbon tidak bercabang, RNA polimerasenya itu satu jenis saja. Lalu respon terhadap antibiotiknya itu pertumbuhannya itu terhambat. Dan yang terakhir itu intron gen atau gen yang tidak diterjemahkannya itu tidak ada. Sudah. Sudah Bu. Oke, baiklah, itulah karakteristik yang dapat membedakan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Ibu minta kepada Ananda untuk Ibu beri waktu 5 menit untuk mencatat ini. Silakan disalin di buku catatannya. Baik Bu. Baik Bu. 5 menit saja ya. Ya Bu. Mutia, Ibu suruh mencatat bukan berbicara dengan teman ya. Ya Bu. Iya, oke. Iya, ada tadi. Iya, oke, ya. Ganti. Terus sekarang Reset aja kan reset. Nah, selesai guys. Ya lah. Tapi lagi. Sudah siap Bu? Oke, sudah selesai semuanya? Belum Bu. Sudah Bu. Sudah semuanya? Sudah Bu. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur tubuh bakteri. Nah, silakan Anda perhatikan gambar yang sudah ada di depan. Ini merupakan struktur tubuh dari bakteri, di mana bagian ini merupakan kapsul. Kemudian di dekat sini ada yang namanya dinding sel. Kemudian ada membran sel. Dan ini merupakan materi DNA. Dan ini namanya pili atau yang sering kita sebut dengan pilus. Kemudian ada nukleoid. Kemudian yang bagian ini disebut dengan sitoplasma. Dan bagian yang panjang ini kita sering sebut dengan flagel. Kemudian pada bagian ini ada yang namanya ribosom. Kemudian mesosom. Dan bagian ini sering kita sebut dengan plasmid. Nah, bakteri ini juga tersusun atas struktur dasar tubuh bakteri. Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini terdiri dari semioleptidoglikan, yaitu suatu polimer yang terdiri atas polipeptida pendek atau gabungan antara protein dan polisakarida. Peptidoglikan ini memiliki ketebalan yang bervariasi. Yang ketebalan tersebut berpengaruh pada respon pewarnaan yang digunakan dalam pengelolaan bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya ada sitoplasma. Cindy, silakan dibaca Cindy. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang mengandung molekul organik seperti lemak, protein, karbohidrat, garam-garam mineral, DNA, enzim, klorosom pada bakteri fotosintetik dan ribosom. Oke. Selanjutnya, struktur tubuh bakteri selanjutnya yaitu ada ribosom. Nah, ribosom merupakan organel-organel kecil
kecil yang tersebar dalam sitoplasma. Ribosom ini terdiri atas senyawa protein dan RNA. Jumlah ribosom dalam sel bakteri dapat mencacat ribuan. Contohnya E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Nah, fungsi ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein. Struktur selanjutnya yaitu membran plasma. Nah, membran plasma ini terdiri atas senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Selanjutnya yaitu DNA. Ada dua macam DNA bakteri, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom atau plasmid. DNA kromosom yaitu materi genetik yang menentukan sebagian besar dari sifat metabolisme bakteri, sedangkan plasmid yang hanya menentukan sifat tertentu seperti sifat pentiogen, sifat fertilisasi, dan sifat kekebalan pada antibiotik tertentu. DNA kromosom berbentuk rantai ganda linear pada organisme eukariotik dan rantai ganda melingkar pada organisme prokariotik. Sedangkan DNA non-kromosom itu atau yang sering kita sebut dengan plasmid, dia memiliki bentuk melingkar dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan DNA atau kromosom. Nah, itulah materi tentang Ginglomonera yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sampai sebanyak materi yang Ibu jelaskan, apakah ada Ananda yang ragu atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Mutia, kamu kenapa ketawa-ketawa saja dari tadi? Tidak apa-apa, Bu. Oke, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sejauh yang Ibu jelaskan berarti Ananda paham ya? Paham, Bu. Baiklah Ananda, kita akan melakukan diskusi berkelompok yang nantinya Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda. Sebelumnya Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Pica ngantuk ya? Iya, Bu. Silakan cuci muka ke toilet dulu. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Ya. Sembari menunggu Pica, baiklah Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Yang baris pertama merupakan kelompok pertama, yang baris kedua merupakan kelompok kedua. Nah, Ibu akan membagikan Ananda LKPD. Sebelumnya Ibu akan memberi sedikit penjelasan dulu tentang LKPD. Di sini di LKPD ini Ibu sudah menyediakan Mutia. Perhatikan Ibu di depan. Ya, Bu. Nah, Ibu sudah memberikan gambar dan ini ada bagian-bagiannya yang belum diisi. Nanti silakan Ananda isi di bagian yang kosong per kelompok. Kemudian setelah Ananda isi, Ananda buatkan di sini bagaimana Ananda cari berdasarkan buku paket fungsi-fungsi yang ada pada gambar di yang sudah Ibu sediakan tadi. Ibu beri Ananda waktu 10 menit untuk mengerjakan berkelompok. Setelah itu, nanti Ibu akan panggilkan kelompok yang akan mempresentasikannya ke depan. Baik, Bu. Nah, ini Pesan kamu rapi berapa? Tadi. Kelompok satu. Nah, kalau yang ini tinggi nggak sih namanya? Tadi gambar ini tadi enggak. Di PPT Ibu tadi. Ya, ini kok ribosom. Pilus sekarang bisa dimakan. Kayak kapan dia? Ibu kami ini udah selesai nih, Bu. Ini ada Ya. Bu. sudah selesai. Ya, Di mana dicari tadi? Di buku paket, Bu. Iya, Bu. Ada di buku, Bu. Fungsinya Oke, kita lagi, Bu. silakan kerjakan yang di belakang ya fungsinya. Iya, Bu. Ibu permisi, Bu. Mau kemana, Pica? Ke kamar mandi lagi, Bu. Oke, silakan. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan Mutia. Ini, Bu, yang nomor 2, Bu. Ini boleh ditulis di
bawahnya, Bu. Boleh. Silakan ditulis di bagian yang masih kosong. Oke, Bu. Oke, sejauh ini apakah ada yang masih ragu dengan SKPD-nya? Tidak. Kelompok 1, apakah sudah sampai mana mengerjakannya? Sudah siap? Sudah siap. Kelompok 2 gimana? Apakah ada kendala dalam mengerjakannya? Saat ini belum, Bu. Masih sedikit lagi, Bu. Sudah sampai mana? Nomor 2, Bu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikannya. Setelah itu kita kembali berdiskusi. Baik, Bu. Via tidak ikut berdiskusi dengan teman. Ya, Bu, ini mencatat isinya, Bu. Oh, baiklah. Sudah siap semuanya, Nanda? Sudah, Bu. Sudah? Oke, baiklah, kita akan berdiskusi. Ibu akan menunjuk kelompok yang akan membacakan pada bagian yang ini, bagian yang A. Dimulai dari huruf A sampai D. Itu kepada perwakilan kelompok 1, silakan dibacakan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompok. Ya, Bu. Yang A itu dia kromosom, nah, Bu. Ya, benar. Yang B itu pili atau mobius. Ya, Yang C itu ribosom. Terus yang D itu inklusi, Bu. ya. Oke, stop Miftah. Ibu tadi nyuruh sampai D. Kelompok 2 apakah sama jawabannya dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oke, untuk fungsinya Ibu akan menunjuk kelompok perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2, silakan sebutkan fungsi dari pilus. Ya, Bu. Ya, silakan bicara. Pilus itu berfungsi untuk alat pelekat yang seperti lain atau bahan makanannya, Bu. Oke, benar yang disebutkan oleh Vica. Kelompok 1, apakah ada jawaban lain? Di kelompok 1. Sama, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 2, fungsi dari ribosom. Silakan. Perwakilan kelompok 2. Fungsi dari ribosom itu untuk sintesis protein, Bu. Ya, fungsi dari ribosom merupakan organel yang berfungsi dalam sintesis protein. Kelompok 1, apakah jawaban sama atau ada jawaban lain? Sama, Bu. Oke, selanjutnya bagian yang gambar yang bagian E sampai I. Silakan perwakilan kelompok 2 sebutkan. Ya, Mutia silakan. Yang E itu merupakan flagel, Bu. Ya, benar. Yang F itu plasmid. Yang G itu kapsul atau lapisan lendir. Ya, Yang H itu dinding sel. ya lanjut. Yang itu membran sel. Ya, Betul, Bu? betul. Kelompok 1 gimana? Sama, Bu. Sama? Ya, Bu. Oke, untuk gambar selanjutnya Ibu akan menunjuk Miftah. Silakan Miftah, perwakilan kelompok 1, sebutkan fungsi dari plasmid. Plasmid dia tuh mengandung gen-gen tertentu, misalnya gen kebal antibiotik, juga ada gen patogen. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya dia perwakilan kelompok 1, sebutkan fungsi dari dinding sel. Fungsi dari dinding sel yaitu untuk melindungi sel, Bu. Ya, lanjut. Kemudian ada membran sel. Apa fungsinya? Kalau membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat, Bu. Ya, fungsi dari membran sel merupakan tempat mengaturnya keluar masuknya zat keluar dan ke dalam
dalam sel. Nah, berdasarkan rekopedia yang sudah dikerjakan, apakah Ananda sudah paham dengan gambar struktur bakteri beserta fungsinya? Insya Allah sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Ibu anggap Ananda sudah paham dengan materi struktur tubuh bakteri. Kita masuk ke langkah pembelajaran terakhir, yaitu Ibu seperti yang sudah Ibu bilang tadi di awal pembelajaran bahwa kita akan mengerjakan soal kuis. Di sini Ibu sudah menyediakan lembar kuisnya. Di sini ada bagian nama. Silakan diisi nama Ananda, kemudian kelas. Nanti Ananda langsung silang di sini saja. Ibu beri Ananda waktu 10 menit untuk mengerjakan soal kuisnya. Tidak ada yang berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan bekerja sendiri-sendiri. Oke, silakan bekerja. Tidak ada yang berdiskusi ya, kerjakan sendiri-sendiri. Mutia, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, Bu. Cindy, jangan berikan Mutia contekan. Ya, Bu. Pena saya diambil. Dia contek. Bu, sudah siap, Bu? Sudah Miftah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang belum silakan dikerjakan dulu. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Ini kerja siapa yang tidak diberi nama nih? Miftah. Sudah, Bu. Oke. Mutia sudah? Sedikit lagi, Bu. Oke. Semuanya sudah terkumpul. Kita ada berapa? 10 ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini nama yang lain, Bu. Oke, baiklah Nanda. Yang dulu. Simpulan. Iya. Aduh, dia apa yang begini mah? Ada. Oke Ananda, kita sudah selesai mengerjakan kuis. Maka mungkin sekian materi dari Ibu mengenai materi Kingdom Monera. Masih ada yang ragu atau yang ingin bertanya? Apakah sudah paham semuanya dengan materi yang sudah Ibu jelaskan melalui slide PowerPoint tadi? Insya Allah paham, Bu. Hanya Mutia yang paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta kepada salah seorang dari Ananda menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan, Bu. Oke, Pia, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai Kingdom Monera. Kingdom Monera ini adalah makhluk hidup tunggal yang bersifat uniseluler. Kingdom Monera ini memiliki 2 organisme utama, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian struktur dasar tubuh bakteri terdiri dari dinding sel, sitoplasma, ribosom, DNA, dan membran plasma. Ya, benar sekali kesimpulan yang dibacakan oleh Pia. Mutia, silakan ulangi apa yang dibacakan oleh Pia. Kingdom Monera itu merupakan makhluk hidup bersel tunggal yang sifatnya uniseluler, Bu. Ya.
Nah, Kingdomonera itu memiliki dua organisme utama, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Udah, Bu? Sudah? Sudah. Oke. Benar sekali ya apa yang disimpulkan oleh teman-teman Anda tadi, bahwa Kingdomonera merupakan organisme bersel tunggal yang memiliki dua organisme utama. Yang pertama itu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian tadi Ibu sudah juga menjelaskan struktur dasar dari tubuh bakteri. Ada 5 kalau nggak salah, itu struktur tubuhnya. Coba simpulkan kembali berdasarkan dan sebutkan fungsi-fungsinya. Siapa yang bisa? Yo, Cindy, silakan. Yang pertama ada dinding sel, Bu. Itu fungsinya untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik. Lalu yang kedua itu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Lalu yang ketiga itu ada ribosom, fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang keempat ada membran plasma, fungsinya untuk membungkus sitoplasma dan juga mengatur pertukaran antara zat dalam sel dan zat luar sel, Bu. Terus yang terakhir itu ada DNA. DNA ini memiliki fungsi yang pertama untuk menentukan sebagian besar sifat metabolisme bakteri. Kemudian yang kedua tuh menentukan sifat khusus bakteri seperti sifat fertilisasi, sifat patogen, dan sifat kekebalan pada antibiotik, Bu. Ya, betul sekali yang dibacakan oleh Cindy. Ada mendengarkan semuanya? Ada, Bu. Oke, baik, mari kita beri aplaus untuk kita sendiri. Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah bersemangat mengikuti pembelajaran dengan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ananda dapatkan bermanfaat bagi Ananda dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Materi minggu depan, apakah Ananda ingin Ibu menampilkan poin-poin kembali atau gimana? Iya, Bu. Oke, berarti setiap pertemuannya Ibu akan menyediakan materi berdasarkan poin-poin yang sudah Ibu buat. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas oh iya, untuk pertemuan minggu depan Ibu ingin membuat Ananda membuat tugas di rumah, yaitu karena materi kita selanjutnya yaitu tentang reproduksi bakteri. Silakan Ananda membuat mind map, resume aja lah ya. Resume, silakan Anda bikin resume di rumah minimal 1 lembar double folio ya, bukan HBS. Yang nantinya akan Anda kumpulkan sebelum pembelajaran kita dimulai. Itu dikumpulkan minggu depan. Kita langsung mengumpulkan tugas di meja Ibu. Oke? Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, silakan ketua kelas tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Ananda semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.